Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang, Saudara. Kemacetan terjadi di ruas eksit tol Parung Kuda menuju wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kendaraan antre keluar jalur tol menuju jalur arteri nasional Sukabumi, Bogor. Dari pantauan udara, tampak kemacetan panjang terjadi di ruas eksit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Rabu pagi. Kemacetan terjadi akibat penyempitan jalur di jalur Parung Kuda Cibadak. Data dari polisi mencatat 3.000 kendaraan masuk ke wilayah Sukabumi. 40%-nya didominasi wisatawan yang akan berlibur ke Pantai Palabuhan Ratu dan Kota Sukabumi. Untuk rekayasa kepadatan di dalam tol, apabila ekor sudah mencapai kilometer 70, maka kami koordinasi dengan pihak TJT ataupun dengan Kainduk PJR Bocimi untuk pengalihan ke luar gate tol Cigomong. Sementara itu antrean kendaraan dari eksit tol Bocimi dan arteri nasional Bogor yang masuk ke jalur arteri Sukabumi juga terpantau padat. Polisi melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya adalah one way sepenggal di sejumlah titik untuk mengurai kepadatan. Diprediksi jumlah kendaraan akan terus meningkat. Satlantas Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat mengalihkan arus lalu lintas di dalam tol jika jalur tol Parung Kuda tidak bergerak. Kendaraan dari arah Jakarta nantinya akan dialihkan ke eksit tol Cigombong Bogor. Sementara itu arus lalu lintas di wilayah Sukabumi, Jawa Barat mengalami kepadatan. Sejumlah kendaraan baik roda 4 dan roda 2 memenuhi jalur utama khususnya di wilayah wisata. Antrean kendaraan terjadi di beberapa titik terutama menuju wisata Pantai Palabuhan Ratu. Kepadatan terjadi akibat lonjakan wisatawan yang memanfaatkan libur lebaran. Selain banyaknya kendaraan, kemacetan juga disebabkan pasar tumpah di beberapa titik. Sejumlah lokasi pantai di wilayah Pelabuhan Ratu dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Tim gabungan melakukan penjagaan di sejumlah titik lokasi untuk mengantisipasi kecelakaan laut. Petugas SAR disebar di sejumlah titik untuk memberikan imbauan kepada wisatawan agar waspada terhadap gelombang pasang. Komandan SAR Basarnas Sukabumi Suryo Adianto menyebut ada 4 titik pantai yang mengalami kepadatan, yaitu Pantai Istiqomah, Citepus, Pantai SBH, Pantai Karanghau, dan Pantai Batu Bintang. Selain personel, Basarnas juga telah menyiagakan alut air untuk mengantisipasi kecelakaan laut. Basarnas mengerahkan seluruh personil yang ada di Sukabumi. Dan kita juga menyiapkan beberapa alut air, diantaranya perahu karet dan alat ekstrikasi jika terjadi kecelakaan di wilayah jalur Sukabumi. Di jalur arteri selatan Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat. Arus kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung melaju lambat belasan kilometer, mulai dari arah Jamanis hingga Ciawi. Kemacetan disebabkan perlintasan kereta api dan banyaknya pemudik lokal. Kepadatan juga terjadi akibat banyaknya kendaraan menuju lokasi wisata Laut Pangandaran. Rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup di jalur gentong dilakukan untuk mengurai kepadatan. Lalu seperti apa situasi terkini di gerbang tol Parung Kuda Sukabumi, Jawa Barat? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Insan Maulana Firdaus dan juga Dede Ibin di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke Sukabumi terlebih dahulu. Insan, seperti apa kondisi arus lalu lintas sampai dengan petang ini? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan? Ya, terima kasih Maidop dan juga saudara. Memang terlihat di belakang saya ini adalah gerbang eksit tol Parung Kuda yang hingga saat ini
masih terus terjadi kemacetan panjang dari jalan tol Parungkuda dari hingga keluar tol Parungkuda dan panjang masuk ke jalur arteri nasional Bogor Sukabumi. Dan kemacetan ini terjadi dari pagi hingga saat ini dan dimungkinkan bisa sampai hingga tengah malam nanti karena memang kemacetan ini sudah terjadi di hari kemarin dan sama dari pagi hingga tengah malam yang saat ini juga kembali terjadi. Kemacetan ini juga diakibatkan karena penyempitan jalan di sejumlah titik dan salah satunya di exit tol ini dari 4 lajur menjadi 1 lajur sehingga terjadi penumpukan di ruas jalan tol dan juga arteri nasional Bogor Sukabumi. Dan polisi telah memperlakukan rekayasa lalu lintas yaitu CB one way sepenggal di sejumlah ruas kemacetan yang salah satunya adalah dilakukan di jalur Parungkuda dan juga Simpang Ratu Cibadak, di mana di Simpang Ratu Cibadak itu untuk melakukan pengurasan kendaraan menuju wilayah Kota Sukabumi dan menuju wilayah pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dan tidak hanya di jalur wilayah utara Sukabumi saja, polisi juga melakukan CB one way sepenggal itu dilakukan di wilayah wisata di daerah Pelabuhan Ratu, di mana di jalur dermaga dan juga sampai Karanghawu itu dilakukan juga CB one way sepenggal untuk menguras kendaraan yang masuk dari arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu dan juga di wilayah utara yang kendaraan yang datang dari arah Bogor dan Jakarta masuk ke wilayah Sukabumi. Selain CB one way sepenggal, polisi juga memperlakukan kontraflow di jalur arteri Sukabumi Bogor khusus untuk kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 bersifat darurat seperti ambulan untuk menguras kendaraan. Dan memang selain itu juga polisi menyebar sejumlah petugas di sejumlah titik untuk melakukan bantuan jika ada kendaraan yang mengalami kendala seperti mogok dan kehabisan bensin sehingga antisipasi kemacetan itu sedikit bisa teratasi. Namun karena memang hingga saat ini arus volume kendaraan terus masuk dan meningkat hingga 5 kali lipat, kemacetan masih terus terjadi seperti saat ini, seperti itu, Maidop. Mayoritas, ini kan kendaraan cukup padat ya di sana. Mayoritas ini menuju ke arah mana, Insan? Ya, memang tadi kalau jika saya gambarkan di tempat saya saat ini adalah pertigaan exit tol Parungkuda dan juga Bogor. Kendaraan kebanyakan itu berasal dari arah Bogor menuju Sukabumi dan dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Di mana dari arah Jakarta kebanyakan keluar dari exit tol Parungkuda dan dari arah Bogor kebanyakan keluar dari jalur arteri Bogor menuju Sukabumi. Dari jalur Sukabumi kendaraan ini terpecah terbagi 2. Tujuan yaitu tujuannya ke wilayah Kota Sukabumi dan ke wilayah selatan Sukabumi yaitu pantai Pelabuhan Ratu yang termasuk wilayah wisata dan juga geopark Ciletuh. Dan dari data pihak kepolisian hampir 40% dari kendaraan yang masuk ke wilayah Sukabumi adalah kendaraan dari para wisatawan yang akan berwisata dan juga kendaraan yang akan berkunjung ke sana keluarganya untuk bersilaturahmi lebaran. Seperti itu, Maidop. Oke, baik. Terima kasih, Insan. Kita bergeser ke Dede Iben di jalur Pamoyanan, Gentong di Tasikmalaya. Dede, apa yang kemudian jadi penyebab kemacetan di jalur Gentong petang ini? Ya, baik Maidop dan juga saudara, perlu diperlihatkan ini di belakang layar kaca ini polisi ataupun Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan one way hampir 1 jam dilakukan mulai dari Gentong atas menuju arah Tasikmalaya. Sehingga kendaraan yang datang dari Bandung, Garut, kemudian menuju Tasikmalaya sekarang dilakukan one way selama 1 jam. Kemudian perlu diinformasikan juga Maidop dan juga saudara, kemacetan atau kepadatan arus kendaraan balik lebaran di jalur arteri Tasikmalaya ini disebabkan pertama itu banyaknya persimpangan. Artinya keluar masuk kendaraan lokal yang akan melakukan tur wisata ataupun berkunjung terhadap saudara untuk masih melakukan silaturahmi dalam rangka lebaran. Kemudian juga faktor lainnya adalah perlintasan kereta api yang menyebabkan banyaknya tertumpuk kendaraan baik dari arah Bandung ataupun dari arah Tasik atau sebaliknya.
sehingga lonjakan volume kendaraan ini tidak terurai sejak pukul 11 siang tadi hingga sekarang. Namun saat ini kondisi untuk urai kemacetan atau kepadatan di jalur arteri selatan Tasikmalaya ini, polisi telah berkoordinasi dengan jajaran, terutama Polres Garut, kemudian Polres Kabupaten, dan juga Polres Ciamis. Artinya bagian kendaraan ada yang dibuang menuju jalur alternatif, terutama di persimpangan Penyusuhan Ciawi. Banyak kendaraan yang dilempar menuju jalur Cisinga atau Ciawi Singaparna, yang akhirnya menuju Singaparna kemudian menuju Garut dan Bandung. Seperti itu perlu diinformasikan dari Tasikmalaya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dede Ibin melaporkan langsung dari Tasikmalaya, dan sebelumnya ada Insan Maulana Firdaus dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.